Firman Tuhan berkata di dalam buku Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Brother sisters, adalah suatu kebanggaan terbesar di dalam kehidupan kita ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk boleh melayani Dia, mendengarkan perkataan Tuhan. Penulis buku ini adalah Paulus. Ketika mendengar kabar Epafras bahwa brother sisters di kota Kolose sedang bergumul, Paulus yang saat itu sedang dipenjara memberikan kata-kata penguatan. Ada banyak hal yang boleh terjadi. Diingatkan kepada jemaat di Kolose, brother sisters, tetap semangat, tetap kuat melayani Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan itu, perbuat itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Ada banyak hal yang terjadi berat, sama seperti Paulus, dia bisa bilang berat sampai dia melayani Tuhan dan bahkan sampai dia kemudian dipenjara. Tapi ada banyak hal yang boleh kita belajar pada pagi hari ini. Ketika kita melayani Tuhan sebenarnya ada banyak hal yang terjadi. Bukan untuk siapa-siapa, namun bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Mengapa melayani mestinya menjadi suatu kebanggaan, suatu kehormatan? Karena yang pertama, ketika kita melayani Tuhan, hidup kita akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Hidup kita akan terus bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan, firman itu seperti pedang bermata dua, menembus amat dalam, dia sampai mengubahkan. Artinya apa? Firman Tuhan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Firman Tuhan akan menghibur, menguatkan, memberkati, dan mengubahkan hidup setiap orang yang melayani Tuhan. Hanya persoalannya, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita mau atau tidak untuk terus bertumbuh disempurnakan oleh Tuhan? Jangan jadikan pelayanan menjadi semua job pekerjaan biasa. Karena Tuhan memanggil setiap orang yang mau melayani dengan segenap hati. Hal yang kedua, mengapa melayani mestinya harus menjadi kehormatan, suatu kebanggaan? Karena dengan melayani Tuhan, hidup kita tidak akan dibiarkan ataupun ditinggalkan. Kita adalah biji mata Tuhan. Apa artinya? Kita akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Jadi, kalau ada orang-orang yang nyinyir, ada orang-orang yang berlaku buruk sama kita, Alkitab katakan kita dijaga. Terus melayani, tetap melayani dengan sukacita. Karena Tuhan merancang hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, karena dengan melayani Tuhan, hidup kita akan terus diberkati, diberikan, ditambahkan karunia-karunia pelayanan. Alkitab katakan, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Apa artinya? Berarti ketika kita melayani Tuhan dengan kesiapan untuk mau diubahkan dan untuk dibentuk untuk Tuhan, maka karunia-karunia Tuhan akan terus ditambahkan kepada kita, sehingga pelayanan kita makin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, kita semua adalah orang-orang biasa.
Tapi ketika membiarkan kita dipakai Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan kita. Saya kenal banyak saudara dan saudari, ketika belajar firman, jadi orang yang sangat insecure. Namun ketika dia mau dipakai Tuhan, bahkan melayani, Tuhan pakai dia. Dalam pemberitaan firman, mereka terus bertumbuh dan bertumbuh. Saya ingat ketika saya dulu, saya nggak tahu apa-apa. Namun ketika saya membiarkan Tuhan memakai saya hanya bisa memuji Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan menumbuhkan saya. Hal yang keempat, karena dengan melayani Tuhan, maka hidup kita, hidup saudara dan saya akan terus dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Dunia ini saat ini dipenuhi orang-orang yang egois, orang-orang yang mau hanya mementingkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Kita boleh bersyukur, saudara dan saudari, melayani Tuhan, diberikan kesempatan bisa melayani Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau saat ini kita merasa jenuh dalam pelayanan, ingat bahwa yang diuntungkan bukan Tuhan. Tuhan udah luar biasa. Namun, justru kita memperoleh kebebasan, kita memperoleh kebanggaan ketika melayani Tuhan. Sebaliknya, bagi saudara yang belum meresponi panggilan Tuhan melayani, saat ini adalah waktunya untuk bisa melayani. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.